Selamat malam, perkenalkan nama saya Sarap Julius Sitompul. Di sini saya akan mempresentasikan tugas besar 2 manajemen pemasaran. Gambaran umum perusahaan. PT Mitra Boga Panigoro merupakan perusahaan yang bergerak di bidang restoran, di mana perusahaan ini merupakan franchise dari grup Sambara. Perusahaan ini berdiri tahun 2016 di Summarecon, Bekasi. Perusahaan ini memiliki konsep fine dining dengan penyajian makanan dalam bentuk prasmanan. Kekhasan sajian masakan Sunda, setting, penataan buffet dan penyajian makanan etnis Sunda, dekorasi perpaduan tradisional dan modern masyarakat Jawa Barat, style nuansa jamuan yang santai dan rileks serta penuh keramahan, kapasitas 350-450 kursi, fasilitas ruang privasi, ruang meeting, tempat main anak-anak, dan tempat ruang terbuka. Visi perusahaan: mewujudkan restoran yang dapat bersaing dengan mengembangkan kualitas produk dan pelayanan untuk kepuasan pelanggan. Misi perusahaan: mengutamakan kualitas pelayanan dan produk yang disajikan, mengembangkan inovasi produk dan pelayanan, menumbuhkan keterampilan dan pengetahuan karyawan, mengembangkan cabang usaha untuk menjadikan restoran terbaik di Indonesia. Produk: ada makanan dan minuman makanan dalam bentuk prasmanan. Segmentasi pasar: berdasarkan pengamatan dan wawancara yang dilakukan, segmentasi pasar yang dilakukan oleh perusahaan adalah mengelompokkan pelanggan menjadi beberapa bagian, yang nanti mempermudah perusahaan dalam pemasaran. Adapun segmentasi pasar perusahaan adalah segmen usia 16 sampai dengan 30 tahun, segmen keluarga, segmen pemasaran pasangan muda, segmen menengah ke atas. Target pasar: berdasarkan pengamatan dan wawancara yang dilakukan, target pasar yang dilakukan oleh perusahaan adalah mengelompokkan pelanggan menjadi beberapa bagian yang nanti mempermudah perusahaan dalam pengamatan. Adapun target pasar perusahaan adalah pelajar dan mahasiswa, keluarga, pasangan yang ingin menikah, karena di sini tersedia untuk acara wedding. Selanjutnya, pekerja kantoran. Positioning: posisi pasar dari perusahaan dengan sasaran konsumen, maka perusahaan harus menciptakan interior yang dinamis, layaknya rumah yang nyaman bagi konsumen, dan memberi ketenangan dan kenyamanan dalam mengonsumsi makanan dan minuman dalam restoran. Bauran pemasaran. Bauran pemasaran di sini ada 4 kelompok. Produk dalam restoran berkualitas, kemasan yang menarik, informasi produk yang jelas, layanan yang ramah. Place tempat, kenyamanan, mudah diakses, parkir, dekat dengan jalanan umum. Promosi: personal selling, membuat spanduk iklan, membuat diskon produk, publikasi di media sosial dan website. Price: harga sesuai dengan kualitas. Harga lebih murah karena ada program diskon. Manfaat internet dalam pengembangan pemasaran perusahaan. Dalam meningkatkan komunikasi dengan pelanggan, perusahaan menggunakan internet dan media sosial seperti Instagram, Facebook, dan website. Dalam meningkatkan penjualan, perusahaan juga bekerjasama dengan GoFood dan GrabFood. Manfaat internet dalam meningkatkan kinerja perusahaan yaitu: 1. Meningkatkan penjualan, tentunya dengan bekerjasama dengan GoFood dan GrabFood. 2. Membantu komunikasi dengan pelanggan melalui review di aplikasi GoFood dan GrabFood. Sebagai media komunikasi dengan pelanggan, memudahkan transaksi penjualan, menjangkau konsumen yang lebih luas, kemudahan promosi menu, membangun hubungan dengan pelanggan. Analisis lingkungan pemasaran internal terdiri dari 5 bagian. Manajemen, planning. Rapat dilakukan secara periodik. Kekuatan rapat dilakukan secara periodik. Organizing, setiap divisi melakukan tugas dengan baik. Actualing, mengarahkan dan memotivasi dilakukan awal shift. Controlling, manajer mengontrol outlet setiap hari. Pemasaran, produk, menu yang beragam, kekuatan menu beragam, rasa yang enak,
Kelemahan makanan kurang enak jika dikonsumsi dingin. Price, harga. Kelemahan harga kurang terjangkau. Place, tempat. Kekuatan, tempat strategis. Kelemahan, tempat parkir kurang luas. Promosi. Kelemahan kurang promosi. Version. Kekuatan kerjasama yang baik antar karyawan. Physical evidence. Kelemahan, tempat tidak nyaman atau panas. Keuangan, biaya produksi terkontrol, produksi dan operasi, bahan baku berkualitas, penelitian dan pengembangan kekuatan dilakukan secara kontinu oleh tim. Analisis lingkungan pemasaran eksternal terdiri dari 3 bagian. Yang pertama, lingkungan mikro, supplier atau pemasok, hubungan yang baik dengan supplier. Pelanggan, kelemahan pelanggan beralih ke produk sejenis. Pesaing, kelemahan masuknya pesaing baru. 2. Lingkungan bisnis, ancaman produk substitusi. Kelemahan banyaknya produk sejenis di daerah itu. Persaingan antar perusahaan, kelemahan fasilitas di restoran lain lebih menarik. Ancaman pendatang baru, kelemahan produk yang lebih enak dan inovatif. Lingkungan makro, demografi, Summarecon Bekasi memiliki masyarakat yang ramai. Ekonomi, kelemahan harga bahan baku cenderung naik. Sosial, gaya hidup masyarakat yang mewah. Kelemahan tidak ada. Politik, kekuatan tidak ada. Kelemahan, adanya pajak restoran 10%. Perencanaan strategi pemasaran. 1. Strategi SO. Mempertahankan kualitas dan pelayanan produk untuk menarik konsumen. Meningkatkan kemampuan manajemen dan kerjasama untuk tujuan perusahaan. 2. Strategi WO. Memanfaatkan kemajuan teknologi untuk pemasaran, di sini menggunakan internet untuk memudahkan komunikasi dengan pelanggan atau customer. Menjaga hubungan baik dengan pemasok dan wilayah sekitar restoran. Strategi ST. Mempertahankan citra dan image perusahaan. Memberikan layanan delivery order untuk konsumen. Strategi WT. Melayani pangsa pasar dengan menengah ke bawah dengan menyediakan paket atau porsi khusus. Selanjutnya, meningkatkan fasilitas restoran. Demikian presentasi dari saya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.